Partai Tidak ada gol tercipta 0-0. Suruh apa berarti Anjar bro? menghadapi Malaysia Disuruh di ngapain, GBK. Jan? Kita Nggak intip suruh. calon lawannya Kenapa nih. dia nggak ada di dalam? Grup B siapa nih? Lagi motoin barang. Standing dari grup B, coba kita lihat. Iya. Oh, Dengan belum demikian selesai. Malaysia tersingkir. Malaysia tersingkir. Kan pasti tersingkir kan. Iya, dengan poin 4 Indonesia jadi juara. Selamat grup. untuk Indonesia dan Brunei ya. Ya, Sebagai juara dan juga Juru kunci. juru kunci. Juara dari bawah. Ya, juara grup dan juga juru kunci. iya. Oke, Berarti- Filipina belum tentu lolos ya. udah Hah? pasti. Karena Pasti. dia cuma 2 gol lawan Brunei. udah pasti lolos. Udah dia 6. Kita nunggu ini nih. Tinggal nunggu Berarti dari ini grup B ya. lawannya siapa ya? Antara Vietnam atau Kamboja nih. Kamboja bagus. Ada Thailand juga. Thailand. Vietnam, Thailand. Kita ketemunya runner apa juara grup, Mas? Kita juara grup ketemunya bisa Diundi lagi. grup C, juara grup C. Grup C berarti Thailand. Bisa juara grup C, Grup B, bisa Vietnam. atau Jadi peringkat runner up itu oh iya, playoff. grup C. Soalnya kita kan pasti runner up-nya pasti dari grup A kan. Runner up Filipina ya. Grup B lawan runner up. Kamboja 1 poinnya, Filipina poinnya 6. Iya sih. Myanmar 1. Ya udah kelihatan ini. Indonesia, Filipina, Vietnam sama Thailand. Juara dari Indonesia grup lawan Filipina. Enggak kayaknya. Dari grup C Thailand. Runner up terbaik ya itu Filipina. Tapi gua lihat babak kedua malah kurang oke ya. Lebih rapi, lebih banyak kombinasi serangan dari babak pertama menurut Player of the match Kadek Ariel. Pemain gua. terbaik. Menurut gua sih Apa? Robi Darwis. Iya, Robi Darwis. Betul. Buset dia etos kerjanya hari ini. Robi Naik Darwis. turun naik turun ya. Iya. Bisa melempar Iya. kiri kanan. Kiri kanan. Ya ini hasil imbang yang nggak menyenangkan menurut gue ya. Dengan potensi pemain yang kita punya dari 2 laga terakhir, termasuk kemarin lawan Filipina sama sekarang, ternyata kalau kita selevel gitu kualitasnya kita juga kesulitan juga bikin gol. Artinya dari tim senior sama tim juniornya masalahnya Masalahnya sama. sama. Konversi gol gitu. Jadi ini bukan cuma karena persoalan striker kita yang nggak in gitu ya, tapi juga kreativitas timnya gitu, termasuk gelandang-gelandangnya yang kelihatannya untuk ngadepin permainan disiplin lawan masih belum ada solusi kecuali dari bola lemparan. Dan lemparan yang kali ini juga udah 10 kali ya. Si Robi Parabol ya? Darwis 10, 12 kali tadi tuh. nggak berhasil juga gitu loh. Oke. Nah, jadi ya ini PR banyak lah buat Gerald van den Burg, terutama untuk kualifikasi nanti Piala Asia kan. Kualifikasi kita kan satu grup sama Korea juga kan. Iya, pasti. Iya, Iya, itu iya, grup bener. Korea lagi. Brazil sama Korea sama siapa lagi itu duanya. Tapi yang duanya lagi sih kayaknya di bawah kita deh. Ntar Abrar cekin deh, Brar. Ini kan Piala Asia. targetnya dari Gerard kan tentu bukan di sini kan. Target dia kan lolos ke Piala Asia kan. Artinya ini ajang simulasi dia untuk dapetin formula terbaik gitu. Yang sebenarnya dari potensi yang ada ini harusnya kita bisa. Karena kan tim ini materinya udah jadi sebenarnya. Gue sempat bilang bahwa tim U23 ini tim yang boleh dibilang tim kelompok umur tapi rasa senior karena mayoritas pemain-pemainnya itu udah dapat cap senior. Oke, udah mencicipi ya. Iya. Ya, faktanya ya berarti mesti banyak yang diperbaikin lagi gitu. Oke. Gimana Mas Dar- cara ngolahnya? Tambahan? Iya, agak apa ya? Ngelihatnya tuh kayak gemes gitu ya. Dari sisi kreativitas terutama kalau oke, striker lo emang dikunci deh. Tadi kan banyak yang double cover lah. Raven tuh sulit untuk dapat space. Iya. Karena memang penjagaan yang cukup ketat gitu. Mau bola atas kayak melambung, mau bola bawah cepet, itu pasti ada pemain yang marking gitu. Sehingga positioning dia tuh selalu nggak berada dalam posisi yang enak untuk dapat bola atau buat execute gitu. Cuma sekali kayaknya dia dapat yang kesempatan yang Yang betul-betul tadi tap in ya, tap yang in. tap in tadi Masih sama di yang blok tadi juga. ada serangan balik 3 lawan 1. Mungkin itu aja sih. Cuman kan ketika striker lo nggak bisa berkutik,
kan yang supply lo dari lini kedua harusnya yang bisa Yang memberikan muncul. itu kan. Ya kayak kita bicara Rafael Strike kan hampir nggak pernah bikin gol gitu kan, tapi kan dia ngebukain ruang tuh buat masuknya Ragnar, buat masuknya pemain dari sisi kanannya siapa kayak Marcelino gitu, pemain-pemain yang supporting itu harusnya bisa memberikan sesuatu gitu. Nah di sini kan tadi kita nggak banyak lihat yang Valen berapa kali bilang creativity, bentuk tusukan ke depan yang bisa menjadi chance yang di-create gitu kan. Nah itu kan nggak ada tuh dari lini tengah, nggak banyak yang umpan ngebelah kek, umpan gimana lo masuk terus lo cutback terus lo yang kayak gitu-gitu kan tadi nyaris nggak ada. Baru ketika tadi babak kedua masuk Buffon diganti, nah baru tuh ada tusukan-tusukan tuh kan dari sisi kanan gitu. Sementara sepanjang laga yang tadinya Donitri bisa melakukan itu biasanya dari sisi back nggak bisa juga. Di depannya juga tadi Arjuna nggak bisa juga masuk. Plus di tengah tadi Raihan yang kebetulan lagi main di situ. Kalau Arkan Fikri berapa pertandingan dia masih memperlihatkan lah ya kemampuan dia untuk masuk ke sepertiga terakhir. Ya. Lalu umpan-umpan yang entah itu sampai atau enggak, tapi paling enggak dia berani berisiko untuk mengirimkan umpan gitu. Nah itu kan tadi praktis kita nggak lihat tadi ya di babak pertama kayak babak kedua tuh nggak bisa ngelihat umpan-umpan yang bisa ngebelah lini pertahanan, yang bisa ngebukain ruang teman-temannya. PR besar sih masih di situ. Lini belakang yang selalu kita bilang ya emang dari pairingnya di awal Ferrari sama Brendan, lalu 2 kali Kadek sama Kakang, ya solid banget lah, firm. Chemistry-nya udah kebentuk gitu. Dia maju siapa yang nutup, dia yang kesana siapa yang geser ke sana, kayak udah saling ngerti gitu. Sepertiga pertama nggak masalah. Jarang juga kan Malaysia dapat peluang tadi, karena cukup rapi koordinasi kita gitu. Masuk sepertiga kedua udah rapi juga sih sebetulnya dalam sisi possession gitu. Nah tapi dari situ menuju ke sepertiga terakhir ya praktis sulit begitu ketemu lawan yang paling nggak kualitasnya ngedeketin kita lah ya. Dari Filipina, dari Malaysia udah kelihatan banget tuh di superioritas kita lawan Brunei nggak kelihatan sama sekali kan ketika lu dipres dengan betul gitu. Tapi seenggaknya plusnya adalah kita tidak kebobolan ya. Ya, itu yang menjadi kunci. Oke, Bang Valen. Yuni tadi Permadi terima kasih $25 Hong Kong. Terima kasih. Dari mana lu Jar? Suruh siapa? Pada minta bikin. Lain kali pokoknya selain gua yang minta, kalau ada live reaction lo harus Standby. pegang drum. Ini udah berapa kali jadinya kok anak-anak jadi kurang ajar juga ini. Orang lagi tugas di dalam malah yang kemarin juga gitu kan? Ya lu kemarin ngilang gitu juga. Disuruh jadi bikin mie lagi. Yang pertandingan kemarin kan gue minta bikin juga, habis itu kan lu nggak nongol juga. Lain kali makan dulu, baru harus udah kerja. Ya, jangan mau ntar lu bilang nggak boleh sama gue. Yang kalau masih di sini harus mukul drum. Oke? Kalau nggak lo bikin Indomie sambil mukul drum. Ya, kalau perlu itu kayak begitu ya. Bisa. Oke, gimana Pak Niko? Tadi kan di awal sempat bilang Oke, jadi gini, kok. visi. Tidak ada pemain yang sulit teriak gitu. Sekarang gitu kayak gitu. Bukan itu visi maksudnya, bukan itu. Bukan itu. Bukan pemain yang kata Mas Aryo kayak Arkan Fikri itu. Dah, apa aja lah komentar lu pokoknya. Selalu Bang. Yap. Mainnya lebih rapi babak pertama, tapi peluang banyakan babak kedua. Ya, ya. Karena tadi ada Raven sekali, Yang di salto gagal. Salto gagal, Yang dia kemudian tap in, yang ngeblok. tap in dari Ahmad Maulana, sama satu Ngeblok. lagi udah lari sendirian, Kelar mau deh. kasih ke Detan ya, terus udah tackling. potong. Jadi lebih banyak peluang sebenarnya, tapi menurut gua lebih rapi permainan babak pertama. Nah, ironinya masuknya Ahmad Maulana itu lebih nyerang daripada Buffon. Betul. Tapi iramanya malah jadi berbeda karena dia akhirnya lebih ke dia sendiri menurut gue untuk mencari ruang, dan akhirnya teman-temannya tuh ngarahin ke dia. Baru dari dia akan umpan ke harapannya ke Raven. Dibandingkan sebelumnya ketika memang Buffon rapat aja di belakang, masih bermainnya as a team yang coba cari celah gitu loh. Nah, setelah ada Ahmad Maulana, apalagi dengan keberhasilan di awal dia
dapetin peluang, Coba lagi. akhirnya pemain-pemain tengah nih fokusnya makin ngarahin ke dia gitu loh. Tapi jadinya tidak main lagi secara tim yang seperti babak pertama. Arjuna berapa kali juga akhirnya dapat kesempatan itu kan, tapi lagi-lagi kalau nggak dribbling lebih dari 3 detik tuh kayaknya nggak puas gitu. Ini gua sorry to say ya gitu. Ntar gua dibilang, oh lu mulai begini lah. Enggak. Mumpung masih junior nih, ya kan. Kemarin kritik gua, rata-rata pemain Indonesia lari lurus. Kenceng sih kenceng, lurus aja. Oh iya, yang waktu lawan Ya Filipina. nggak, maksud gue ini kecenderungan sebelum. pemain kita dari dulu harus nambahin IQ. Terus kedua, tidak melulu lari lu cepet dan gocekan lu bagus, lu bisa ngelewatin semua pemain. Iya. Karena lu kasih satu passing, lu gerak lagi, kalau dia ngerti lu dikasih lagi kok. Iya. Karena kan lu akan ngadepin 1-2 pemain. Yes. Terus misalnya udah ngelewatin satu pemain, bukan berarti lu akan sukses melewati pemain kedua dan pemain ketiga. Itu yang menurut gua mumpung masih mumpung masih muda dibandingkan senior-senior, harus diperbaiki efektivitas. Sekali lagi lu kalau lihat Eropa main yang muda-muda ya Vaniko, Iya. kagak ada skillnya. Tapi pergerakan secara taktikal sama Jepang aja gitu. maju mundurnya tuh bikin kita bingung gitu loh. Sebenarnya mah kaku-kaku aja. Tapi kok bisa Enak tak ya. tak tak sampai depan. Depan. Itu loh yang kita harus mulai biasain gitu. PR dari jajaran pelatih nih Om. Jadi gue nambahin tadi yang dikatakan Valen benar, bahwa sebenarnya di babak kedua kita lebih banyak chance dan bukan nggak punya peluang besar untuk bikin gol, karena lebih menjanjikan peluang-peluang yang terjadi di babak kedua menurut gue. Yang tadi Raven yang pertama Ahmad Maulana masuk langsung bikin gebrakan kan, lewat dia bisa masuk ke sisi flank, terus dia bisa crossing, itu crossing pertama kita tuh Yes. yang berhasil. Malah dia kayaknya jadi pemain flanknya ya. Iya. Tapi sayang si Raven nggak bisa. Terus yang kedua dia Ahmad Maulana lagi, dia bisa cutback, tapi tap ini Raven masih bisa di block keeper. Yang terakhir yang pas aksi solonya dia telat gitu passingnya. Gue lupa bilang sekarang tadi. Kalau lu tadi bilang dia pasti kaget. Hilang jadinya. Dia jadi nyantai. Terus yang tadi gue tambahin, Valen bener tuh. Dia memang Valen tuh selalu mencari momen-momen yang kita slip. Nah dia masuk. Jadi tadi bener, kita tuh banyak dribble. Ada, gue tadi kan sebut Rahmat Arjuna. Tapi juga tadi ada Rehan Hanan. Iya, berapa Itu kali? posisi transisi kita lagi bagus tuh, karena Malaysia istilahnya dalam sepak bola tuh udah mati banyak. Karena semua pemainnya udah di depan. Kita posisinya menghadap gawang mereka. Harusnya distribusi bolanya lebih cepat. Cepet. Dia masih mau tak-tak. Ya hilang lagi. Itu Cepat lu cari ruang. Itu PR dari pertandingan kedua juga kan, yang gue bilang trio kita tuh emang bagus, superior di tengah gitu. Tapi sering lambat dalam terutama transisi positif gitu. Progresinya. Ketika harus mikirin progression bola ke depan tuh nekuk lagi, pindah lagi ke sini Dan itu gitu. bikin lu lebih capek loh. Iya. Capek. Kalau lu main kayak begitu gitu. Tadi akhirnya Len, Tony balik ke setelan pabriknya, dribble juga kan lu lihat. Iya. Atau mikir. Iya, ya dibalik lagi karena ininya aura timnya udah beda pairingnya dia. Itu yang gue rasa juga menurut gua nih, Coach Gerard dengan segala hormat dia harus lebih mengenali lagi karakter pemain-pemain U23 kita. Lebih mengenali lagi. Harus lebih mengenali lagi. Jadi dia nggak bisa cuman dari CV ataupun juga dari Arkan Fikri. jadi record anak-anak ini di tim sebelumnya, tapi dia juga harus ngenalin. Mungkin nanti kalau pas Liga 1 mulai, dia harus sering banyak lihat, karena sebenarnya di usia ini nih usia terbaik kita sebetulnya. Istilahnya potensinya untuk berprestasi itu di usia ini sebetulnya. Dan gue bilang di siaran kita kemarin, ada Mas Aryo juga, mereka ini harus mikir bahwa lo kalau akan jadi penerusnya pemain-pemain yang ada di Senior sekarang. senior dengan banyak pemain yang main di Eropa,